Wah, Sutiano ini cantik banget ya. Kalau aku bisa dapat pacar seperti ini, hidupku sudah berharga. Cahaya tadi. Apa ini halusinasi? Tadi malam, seorang pria di kota kami setelah mabuk diseret oleh 3 wanita ke hutan kecil dan dilecehkan. Sampai saat ini, 3 wanita tersebut telah ditangkap oleh petugas dan akan menghadapi hukuman penjara seumur hidup. Di sini, stasiun kami mengingatkan warga pria untuk meningkatkan kewaspadaan diri. Aduh. Ini gak adil banget. Cewek secantik ini ngejar-ngejar. Kamu malah lapor polisi. Bener-bener orang kenyang gak ngerti lapar orang lain. Aduh. Aku kayak jatuh ke sarang laba-laba. Aku ingat pas naik tadi. Di dalam mobil kan ada beberapa pria juga. Apa mataku yang salah lihat? Nak, kamu nggak dapat tempat duduk ya? Sini. Duduk di pangkuan tante. Sini. Ini sebenarnya apa sih? Cewek-cewek ini. Kok pada kayak belum pernah lihat pria ya? Halo, Bu. Xiao Tian, kamu udah berangkat kerja kan? Iya, Bu. Ada apa? Xiao Tian, ibu minta maaf sama kamu. Gak bisa seperti keluarga anak laki-laki lain. Memberimu perlindungan terbaik, malah harus kerja cari uang. Kamu harus jaga diri baik-baik di luar ya. Apa kamu baru baca lagi aku marketing gak jelas? Sudah, aku hampir sampai kantor, gak bisa ngobrol dulu. Ini hari pertama kerja, aku gak boleh telat. Ibu sih. Apa-apaan ini? Tapi hari ini memang agak aneh ya. Sejak naik MRT tadi. Sepanjang jalan, kok kayak nggak lihat banyak pria ya? Dengar nggak? Hari ini ada rekan kerja pria datang. Beneran? Rekan kerja pria? Waktu baca berita kemarin, badai matahari puluhan tahun lalu bikin sekarang di dunia. Rasio populasi pria dan wanita kebanyakan 1:30,000. Dari puluhan ribu orang, cuma ada 1 pria. Keberuntungan seperti ini bisa jatuh ke kita Ruohong? Beneran? Aku juga diam-diam dari Bos Lin. Ambil foto rekan kerja prianya. Lihat. Wah, ganteng banget. Dari ratusan pria, cuma ada 1 yang ganteng. Mungkin di seluruh kota Shanghai cuma dia. Cuma ada 1 cowok ganteng, dia mau datang ke Ruohong kita. Asalkan perusahaan bisa mempertahankan cowok ganteng ini. Aku rela kerja seumur hidup tanpa gaji. Kenapa perusahaan ganti satpam jadi cewek? Ini bisa ngapain? Aneh, cara 2 satpam ini lihat aku, mirip banget kayak di kereta. Kayak cara cewek-cewek lihat aku. Cepet lihat, ada cowok ganteng. Waduh, Cowok ganteng, kamu mau kerja di Ruohong kita? iya. Beneran mau kerja di perusahaan kita? Bos Lin kayaknya ngeluarin modal besar nih. Ada cowok seganteng ini di perusahaan. Kerja pasti seneng banget. Cowok ganteng, maksudnya aku? Aku rasa biasa aja sih. Cowok ganteng bawa tas sendiri. Aku bantuin ya. Nggak usah, makasih. Panas nggak? Aku kipasin ya. Makasih. Apa-apaan ini? Rekan kerja di Ruohong terlalu antusias ya? Ini kenapa ya? Kok tiba-tiba aku jadi incaran? Ini kerja apa masuk sarang laba-laba sih? Cowok ganteng, lihat aku dong. Pada nggak kerja apa? Kumpul di depan perusahaan kayak gimana sih? Ini pasti CEO cantik Ruohong. Lin Yu. Memang anggun dan berwibawa. Akhirnya bebas juga. Bos Lin. Tunggu dulu. Bos Lin, ada apa lagi? Nanti setelah kerja, datang ke kantorku. Aku akan tunjukkan lingkungan perusahaan. CEO sendiri yang tunjukkan lingkungan perusahaan? Perlakuan spesial banget nih. Kantorku di lantai 8. Kalau sudah selesai, langsung datang saja. Aneh. Tadi muka Bos Lin merah ya? Jangan-jangan dia suka sama aku.
Yetian, jangan ngayal deh. Bos Lin tipe wanita sempurna. Mana mungkin suka sama orang miskin kayak kamu. Kok rasanya rekan kerja di sini? Pada aneh-aneh ya. Kalau bukan karena Ruohong perusahaan terbaik di Jianghai. Aku pikir masuk organisasi MLM. Bu, sekarang aku udah dapat kerjaan yang layak. Tunggu aku dapat uang, aku akan ajak kamu tinggal di kota, ya. Permisi. Ada apa? Aku rekan kerjamu, Wang Sue. Bos Lin menyuruhku mengantarmu ke HRD untuk proses onboarding. Oke, maaf merepotkan. Astaga, Wang Sue bisa jalan bareng cowok ganteng baru. Saya sangat iri ketika saya berjalan bersama. Aku yang seharusnya ambil tugas ini. Perusahaan ini kok rasanya semua orang aneh. Sepertinya aku harus hati-hati, jangan sampai ribut. Ini untukmu. Makasih ya. Wang Sue ini cewek. Biasa kelihatannya polos, ternyata perusahaan susah-susah dapat cowok ganteng. Dia langsung neken duluan, nggak boleh, udah lama banget. Aku nggak ketemu cowok ganteng offline. Jangan sampai kalah duluan sama Wang Sue, bener. Kita kan rekan kerja, semua punya kesempatan. Kamu terlalu baik, aku baru pertama kerja. Nanti pasti banyak yang harus aku tanya ke kamu. Harusnya aku yang kasih hadiah ke kalian. Yi Tian, aku mau tanya. Kamu punya pacar nggak? Apa benar? Rezeki jodoh nih? Baru pertama hari kerja, udah ada cewek ngejar. Wang Sue ini lumayan cantik sih. Ada aura girl next door. Cuma, kalau aku langsung terima. Jangan-jangan aku kelihatan gampangan. Yi Tian, kamu baru di perusahaan. Jangan sampai tertipu sama cewek licik. Iya nih cowok ganteng, mending sama kakak. Yi Tian, kalau kamu mau pacaran sama aku, gajian tiap bulan aku transfer semua ke kamu. Aku sebaiknya ini ya. Perusahaan ini gimana sih? Kalian udah selesai belum? Supervisor Shen. Rekan baru pertama hari kerja, kalian udah ngekerumunin. Mau bikin rekan baru kabur ya? Cepat balik ke workstation. TAPI. Bonus bulan ini nggak mau ya? Xiao Ye, malam ini ada waktu? Temani supervisor minum. Ini gimana sih? Baru lolos dari serigala. Malah ketemu harimau. Apa aku terlalu terburu-buru? Jangan-jangan ini malah menakutkannya? Kerja dulu saja. Aneh, benar-benar aneh. Tatapan orang-orang ini. Kenapa semuanya terlihat begitu aneh? Dari pagi sampai sekarang, reaksi semua orang terlalu tidak biasa. Tidak bisa, aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hanya ini? Mana ada hubungannya dengan ketampanan? Dibilang lagi idolanya negara. Ini, seperti melihat hantu. Tidak mungkin, pas aku berangkat pagi tadi masih. Itu cahayanya. Jadi, aku terlempar ke dunia paralel. Di mana pria sangat langka, seperti harta karun negara. Entah, persyaratan yang sudah kusiapkan bisa membuatnya bertahan atau tidak. Hei, suruh Yetian datang ke ruanganku. Muka segini bisa jadi selebgram? Masih sering? Dapat hadiah jutaan? Kalau aku yang live jualan? Bisa-bisa. Manajer Shen. Bos Lin memanggilmu ke ruangannya. Oh, baik.
Di dunia yang serba kekurangan pria ini, bertemu cowok ganteng saja susah. Harus bersaing dengan karyawan, bahkan bos sendiri. Masuk. Bos Lin. Bos Lin, ada yang bisa kubantu? Yetian, kau pasti sudah tahu. Tujuan aku memanggilmu ke perusahaan ini, kan? Tujuan apa? Bukannya karena kemampuan kerjaku? Jadilah pacarku. Apa? Apa katamu? Lin Yu, pemimpin grup Ruohong. Putri kesayangan kota Jianghai, legenda bisnis, dia. Sekarang malah menyatakan cinta padaku? Kau tidak mau? Itu. Bos Lin, kau salah paham. Kita kan baru kenal. Di kartu ini ada 100 juta, asal kau mau jadi pacarku. Kartu ini jadi milikmu. Membuang 100 juta hanya untuk membuatku jadi pacarnya? Lin Yu ini benar-benar keterlaluan kaya. Belum memenuhi ekspektasinya? Kalau begitu, ini sertifikat villa mewah Tang Chen Yipin, dan ini Ferrari edisi terbatas. Asal kau mau jadi pacarku, semua ini juga jadi milikmu. Di dunia yang lebih banyak wanita ini, bahkan wanita hebat seperti Lin Yu pun, juga harus membayar harga yang begitu besar, baru bisa menemukan cinta yang diinginkan. Ini justru terbalik dengan dunia yang dulu kukira, di mana pria seharusnya selalu membayar untuk wanita. Yetian, menurutmu bagaimana? Kalau kamu masih belum puas, selain itu, saya akan beri uang jadi 10 juta lagi. Bos Lin, bukan itu maksudku. Uang yang diberikan sudah lebih dari cukup. Hanya saja ini pertama kali kita bertemu. Langsung begitu saja memastikan hubungan, ini tidak hanya tidak bertanggung jawab terhadap perasaan ini, tapi juga tidak bertanggung jawab padamu. Bertanggung jawab. Iya, kalau kita jadi pacar. Di masyarakat sekarang, tidak tahu berapa banyak wanita seumur hidup tidak bisa dekat dengan pria, apalagi ditanggung jawab. Bisa ditinggalkan saja, sudah bisa jadi bahan cerita. Yetian, dia bilang mau bertanggung jawab padaku. Apa dia serius? Yue, ini siang bolong, kenapa lampu kantor? Kamu setel begitu romantis? Wah, ganteng banget. Dasar Lin Yu, teleponmu tidak diangkat, rupanya. Di kantor main petak umpet dengan pria ganteng, ya? SSST, Xiao Yu jangan asal bicara. Aku tidak. Diva Suking Yu, kenapa dia datang ke sini? Bilang tidak, kalau bukan karena aku tadi masuk. Mulutmu hampir menciumnya, kan? Diva Su, jangan salah paham. Aku dan Bos Lin tidak ada hubungan apa-apa. Benar? Itu bagus. Kalau kamu bukan pacar Yue, bagaimana kalau kamu jadi pacarku saja? Hah? Ini bagaimana? Xiao Yu, kamu. Kenapa? Bukan kamu sendiri yang bilang. Kamu dan pria ganteng ini tidak ada hubungan. Tidak menyangka. Lin Yu kenal pria ganteng seperti ini. Ini jauh lebih ganteng dari pria yang dibilang suami idaman Samuel Orang. Pria ganteng, sudah dipikirkan? Mau jadi pacarku? Kalau jadi pacarku, aku bisa langsung umumkan hubungan kita. Bahkan, aku bisa berhenti dari dunia hiburan demi kamu, tentu saja. Kalau kamu tertarik dengan dunia hiburan, aku juga bisa membuatmu jadi CEO Star Glory Entertainment. Star Glory Entertainment, bukankah itu yang nomor 1? Agen artis? Suking Yu, kenapa bilang begitu? Yetian, dia karyawan perusahaanku. Kamu berani merebut orang di depanku, kurang ajar banget sih. Yitian. Oh ternyata namanya Yetian ya, namanya bagus banget. Kamu dengerin aku nggak sih? Ini poin pentingnya. Nah Yetian, mau nggak jadi pacarku? Suking Yu, kamu beneran dengerin aku nggak sih? Aduh Yue, dari kecil sampai besar. Bukannya kamu selalu mengalah sama aku? Lagi pula kan kamu juga nggak suka si ganteng Yetian. Ya udah kasih aja dia ke aku. Siapa bilang aku nggak suka Yetian? Nah kan, aku udah curiga kalian berdua pasti ada sesuatu tadi. Aku sih pengen ada sesuatu dengannya. Tapi dia menolakku dengan halus. Beneran? Beneran.
Nah, kalau dia udah nolak kamu, harusnya kamu nggak boleh halangi aku dong. Aku. Yue, jangan-jangan kamu nggak mau sahabat terbaikmu dapetin kebahagiaan? Tapi ini bukan urusanku. Harus Yetian sendiri yang putuskan. Yetian, ayolah terima dia dong. Kalau mau jujur, aku juga bisa dibilang fans Kinyu, seharusnya. Aku langsung terima aja tawaran dia. Tapi, maaf. Yetian, aku tahu, sekarang jumlah pria semakin sedikit, pria berkualitas sepertimu sangat langka, tapi kamu jangan terlalu pilih-pilih dong. Aku dan Yue nggak bisa dibilang secantik bidadari, tapi cukup buat bikin bulan malu kok, kami. Xiao Yu, udahan deh. Bukan, Ratu Su, aku bukan maksud begitu. Terus maksudmu apa dong? Sebenarnya tadi aku udah bilang ke Bos Lin juga. Kalian berdua sangat luar biasa. Seharusnya aku nggak boleh menolak. Harusnya langsung terima aja. Tapi, dua orang yang mau barengan, harus saling mengenal dulu. Beneran nih? Zaman sekarang masih ada pria yang berpikiran begitu? Jadi, kamu menolakku tadi bukan karena membenciku. Tentu saja, Bos Lin seperti ini. Bagaimana mungkin dibenci? Kalau aku? Ratu Su, kamu adalah bintang top nomor 1. Popularitasmu sudah membuktikan banyak hal, apalagi. Aku juga salah satu penggemar Ratu Su. Benarkah? Kalau begitu, kita mulai dari teman dulu. Dia memang pandai menghibur perempuan, ya Xiao Yu. Aku ingat kamu punya banyak jadwal, cepat selesaikan. Jadwal mana sepenting Yetian? Kita masih harus membangun hubungan, tapi Yuyu, bukankah masih banyak hal yang harus kamu urus? Apa ini? Aku terjepit di tengah. Xiao Yu, produk baru sudah dikembangkan, mau lihat? Pria yang tampan. Ini, datang lagi satu. Alami, tidak menyangka di dunia ini masih ada pria yang tampan sempurna. Badan juga kekar. Bagus-bagus, Wan Jie, kamu mau apa? Qingyu, kamu adalah ratu yang terkenal. Untuk seorang pria, sampai segini tegangnya. Perluka? Wan Tingjia, jangan sel le bawa-bawa statusku. Kalau Yetian benar-benar mau jadi pacarku, aku rela tidak jadi ratu, Yetian. Nama yang indah. Wan Jie, apa kamu benar-benar dengar akapanku? Tentu dengar. Xiao Yu, apa tatapanmu ini? Jangan-jangan kamu pikir tante juga akan merebut priamu? Tante, semua bilang 30 seperti serigala, 40 seperti harimau. Kamu sekarang hampir 30. Aku harus waspada. Song Wanting ini terlihat hampir sama usia dengan Bos Lin. Tidak menyangka sudah hampir 30. Dan juga tante dari Bos Lin. Xiao Yu, kalau kamu bicara begitu, tante jadi sedih. Bagaimanapun, kamu juga dibesarkan oleh tante. Ada sumber daya bagus, tidak bagi-bagi dengan tante. Tante, kalau kamu mau seluruh ruohong, aku bisa berikan. Tapi Yetian tidak bisa. Tidak menyangka di mata Bos Lin. Aku lebih penting dari perusahaan. Kalau di duniaku sebelumnya, pasti tidak mungkin. Dasar kamu. Tante, tadi kamu masuk cari aku. Mau bilang apa? Kenapa? Sudah mulai alihkan topik? Aku tidak. Sudahlah. Aku mencarimu untuk membicarakan produk baru. Tapi sekarang karena ada Yetian yang ganteng, urusan produk bisa dibicarakan nanti. Mari kita bahas. Yitian yang ganteng. Aku. Zaman sekarang, pria memang sudah sedikit, apalagi yang muda dan tampan. Sangat langka, entah dari mana Xiaoyue mereka menemukan harta karun ini. Aku harus mencari cara. Kalau harus bersaing dengan Xiaoyue dan Qingyu, dua cewek kecil itu, terlalu sulit. Xiaoyue, jangan khawatir, kamu pasti tidak berpikir Tante adalah tipe orang yang akan merebut pria dari generasi muda. Tapi kamu dan Qingyu masih muda, belum punya pengalaman pacaran. Kalau gitu, Tante mau berkorban dulu. Pacaran dengan Yetian yang ganteng. Bantu kalian berdua tes kualitas. Tidak boleh. Tante, produk baru ini kan baru selesai diteliti. Pasti masih banyak yang harus dikerjakan. Silakan Tante urus dulu. Selama ini aku demi Ruohong
Terus bekerja di laboratorium tanpa henti. Sekarang akhirnya, produk baru ada perkembangan, ingin bersantai sebentar. Kamu malah mau menyuruhku pulang? Tante, bukan itu maksudku. Aku tidak. Kalau bukan itu maksudnya. Ya pinjamkan Yetian yang ganteng ini sehari untukku. Untuk menggeber hati yang sedih. Bukan aku tidak mau setuju. Tapi urusan ini bukan aku yang menentukan. Harus Yetian sendiri yang setuju. Baru saja, beres urusan dengan Lin Yu dan Suking Yu. Sekarang datang lagi Song Wanting. Kak Song. Kenapa? Apa aku terlihat tua? Tidak, bukan itu maksudku. Panggil saja Wanting. Aku akan seperti Nona Su, memanggilmu Kak Wanting. Begini, aku sudah bicara dengan Bos Lin. Dan juga Nona Su. Kalian semua sangat hebat, wanita-wanita pilihan. Kamu ngejar aku, biasanya sih aku senang sekali. Tapi aku harap, tidak peduli nanti jadi dengan siapa. Kita bisa saling mengenal dulu sebentar. Dengan berkata begitu ke Song Wanting. Seharusnya dia tidak akan memaksaku untuk kencan dengannya. Maksudmu kita harus kenal dulu? Iya, betul. Maksudnya seperti itu. Kalau begitu, kamu pindah saja ke rumahku. Apa? Kenapa? Bukannya kamu yang bilang ingin lebih dekat dulu? Kalau begitu, kita hidup bersama. Setiap hari bersama, lebih mudah untuk saling mengenal, bukan? Aku bilang juga, jahe tua lebih pedas. Song Wanting ini. Lin dan Suking Yu, Kak Wanting. Bukan itu maksudku, Bos Lin. Aku pikir usul tante sangat bagus. Nanti aku kasih cuti setengah hari, kamu bisa packing dulu. Tunggu, sejak kapan Bos Lin? Dan Song Wanting satu tim? Tadi dia kan? Jangan harap Xiao Yu akan membelamu, aku dan dia. Tinggal bersama. Apa katamu? Dua orang ini. Yuyu, aku juga mau tinggal di rumahmu. Xiao Yu, kan kamu sibuk di dunia hiburan. Terbang kemana-mana setiap hari, ikut-ikutan apa? Kenapa? Mau rebut kesempatan duluan? Jadwalku sebulan ke depan kebetulan semua di kota Jianghai. Yuyu can tahu, di Jianghai. Aku cuma punya kamu dan Kak Wanting, tidak ada teman lain. Masa tega lihat aku jadi tunawisma? Jangan bercanda, Su Tianho. Kamu kemanapun, pasti dapat hotel terbaik. Yuyu, kan kamu tahu situasi sekarang tidak aman. Banyak artis perempuan jadi korban casting George. Suking Yu, kamu dengar nggak? Apa yang kamu ucapkan? Seumur hidupku baru dengar. Aktor korban sutradara perempuan, belum pernah dengar. Artis perempuan jadi korban. Lagi pula rumahmu. Aduh Yuyu, tadi kan kita sudah sepakat. Bersing Sakura del Untaki Tian. Baiklah. Yes! Aku tahu kamu yang paling baik. Kalian gak tanya. Pendapat orang yang bersangkutan? Yetian ganteng, mau menolak usulku? Boleh saja, tapi kalau begitu. Sekarang juga pilih salah satu dari kami bertiga. Aku. Entah itu Bos Lin, Nona Su atau Kak Wanting, di duniaku dulu. Pasti dikerumuni banyak orang. Tapi di dunia ini, yang lebih banyak perempuan, sampai segininya mengejarku. Tapi sekarang situasinya seperti neraka. Aku pasti tidak nyaman untuk memilih, kalau tidak, dua orang lainnya. Pasti akan sedih. Sudahlah, tinggal bersama ya tinggal bersama. Setidaknya tidak ada yang tersinggung. Aku. Seperti Yetian yang baru saja masuk ke masyarakat. Anak laki-laki yang belum berpengalaman, aku bisa menaklukkannya. Bukanlah hal yang sulit. Ketika Yetian datang ke rumah, aku akan menempatkannya di kamar sebelahku. Dengan begitu, kesempatanku untuk berinteraksi dengannya pasti paling banyak. Nanti, ambil kesempatan karena dekat. Yetian tadi langsung mengenaliku. Sepertinya, sebelumnya meskipun belum menonton drama yang aku mainkan, pasti pernah mendengar lagu yang aku nyanyikan. Aku harus memaksimalkan kelebihanku dengan kecepatan tercepat. Menaklukkan hatinya. Hanya saja tidak tahu. Hobi Yetian sehari-hari apa? Tidak tahu. Apa kerja suka cosplay? Itu. Bos Lin. Karena urusannya sudah diatur hampir selesai, kalau begitu aku pulang dulu untuk bekerja. Berhenti. Masih ada apa lagi?
Urusan perusahaan sementara tidak usah kamu urus. Pulang dulu untuk membereskan barang-barang. Bos Lin sekarang jam kerja. Yetian, kamu pikir siapa yang paling berkuasa di Ruohong? Tentu saja Bos Lin yang paling berkuasa. Kalau Yuyu menyuruhmu pulang membereskan barang-barang sekarang, apa kamu ingin melawan perintah bos? Aku tidak bermaksud begitu. Sudahlah, cepat pulang dan membereskan. Baiklah. Aku akan naik taksi pulang untuk membereskan. Tidak perlu naik taksi. Pakai mobilku saja. Rolls-Royce, tidak pernah kusangka Yetian suatu hari bisa mengendarai mobil mewah seperti ini. Kamu suka? Kalau suka, aku berikan untukmu. Ah, tidak perlu, ini terlalu mahal. Hanya sebuah mobil, dibandingkan denganmu, tidak ada artinya. Yetian, Yuyu benar, hanya sebuah. Rolls-Royce, mobil seperti ini, di rumahku banyak. Kalau kamu ada waktu, datanglah ke garasi rumahku. Model apa yang kamu suka, silakan pilih. Tidak perlu, aku cepat pulang membereskan saja. Terima kasih. Dunia ini terlalu gila. Kenapa cewek-cewek sekarang galah semua ya? Jangan tinggalkan aku, ya? Aku bisa ubah apa saja demi kamu, bukannya kamu suka jam tangan edisi terbatas itu. Aku sudah nabung lama banget buat beli itu. Sebentar lagi bisa ku beli, jangan tinggalkan aku, ya? Duit segitu MAH jangan ngaco deh. Tahu nggak sih bos grup Lin kasih mahar berapa buat aku? 60 juta. 60 juta. Cewek miskin kayak kamu. Mending jangan buang-buang waktuku. 60 juta. Aku memang gak punya uang sebanyak itu. Tapi perasaanku tulus padamu. Apa kamu gak peduli sama sekali dengan hubungan kita? Perasaan bisa dimakan apa? Lihat dirimu. Cuma modal tampang doang. Bos Lin itu bukan cuma kaya. Tapi juga lebih cantik darimu. Mau bandingin apa? Aku bisa kerja keras cari uang. Aku bisa. Jangan tinggalkan aku, ya? Aku mohon. Udah jangan mempermalukan diri di sini. Kita sudah selesai, jangan ganggu aku lagi. Nona, kamu baik-baik saja? Dia mau putus, aku nggak tahu harus gimana. Kamu cowok gede, ganggu cewek. Emangnya jagoan apa sih? Urusan lo apa? Dia yang ngejar-ngejar aku. Lajkilah, aku kan dikejar-kejar bos Lin. Dia secantik itu, pantas dapat yang lebih baik, bukan bajingan. Gak tahu diuntung kayak kamu. Sok ikut campur. Nona, kamu cantik banget, ngapain buat orang kayak gini? Menghinakan diri? Dia gak layak buat kamu. Kamu baik banget, tadi bilang aku cantik, beneran? Iya. Kamu namanya siapa? Waduh, jangan-jangan dia suka sama aku. Kalau kamu udah baik-baik aja, aku ada urusan dulu. Aku pergi dulu. Boleh aku traktir kopi? Aku mau jadi pacarmu. Maaf, aku ada urusan mendadak. Duluan ya. Ganteng banget sih. Dia cowok terganteng dan paling baik yang pernah aku temui. Semua yang terjadi hari ini, hal-hal yang biasanya nggak mungkin. Orang-orang yang mengelilingiku. Hari ini semuanya ada di sekitarku. Apa aku lagi mimpi? Cara mereka memandangku. Sudah waktunya bilang selamat tinggal pada tempat ini. Tempat ini menyimpan terlalu banyak kenangan. Aku sudah tidak termasuk di sini lagi. Kakak Wang, kenapa kamu tidak percaya? Yang menyewa rumahku benar-benar cowok ganteng. Tuan rumah. Aku sebentar lagi pindah, mungkin harus pamit dulu dengannya. Menurutku, kamu terlalu ingin punya pacar sampai gila. Di zaman sekarang mana ada cowok ganteng, bahkan yang tua-tua pun. Sudah lama diambil alih oleh para wanita kaya. Dijaga baik-baik, mana mungkin masih mau menyewa rumah.
Apalagi di gedung kumuh kita ini, kenapa kamu tidak percaya? Aku cariin fotonya ya. Benar juga, wajahnya sangat tampan. Ternyata, aku meremehkan diriku sendiri, tidak menyangka. Dayaku di dunia ini ternyata sangat besar. Bahkan tuan rumah dan tetangga tergila-gila padaku. Tapi foto-fotomu ini, sudutnya agak aneh ya. Foto-foto ini kuambil diam-diam, sekarang dia tidak ada. Aku berencana pasang beberapa kamera tersembunyi di kamar mandi. Kamera tersembunyi? Ini keterlaluan banget. Tidak bisa, aku harus cepat-cepat pindah dari sini. Terlalu berbahaya. Yusin, kamu berani melakukan hal seperti ini, nanti. Kamu harus berbagi denganku, oke? Tidak masalah, aku kasih tahu ya, waktu cowok ini menyewa rumahku. Aku lihat jelas-jelas, meski pakai baju. Tapi pasti punya 8 perut kotak-kotak. Aduh, pasang kamera di kamar mandi, ini terlalu mesum. Meski Kak Xie masih terlihat cantik. Tapi dibandingkan dengan Bos Lin dan yang lain, beda jauh sekali, tidak bisa tidak. Aku harus cepat-cepat pindah diam-diam. Lebih baik dijahati oleh Bos Lin dan yang lain, daripada dimanfaatkan oleh Kak Xie. Kalau Kak Xie main lebih gila, ajak tetangga juga. Aku bisa habis dimakan mereka. Adik Yusin, kamu dengar suara apa tidak? Jangan-jangan cowok ganteng itu sudah pulang. Aku lihat dulu ya. Syukurlah. Aku tidak banyak barang yang harus dibawa. Sebelum Kak Xie datang, aku harus cepat selesaikan dan pergi. Xiaoye, kamu di rumah? Kak Xie. Wah Kak Xie, kenapa kamu datang? Itu aku bawa sup untukmu. Bawa sup? Iya, kakak tahu hari pertama kamu kerja. Pasti capek seharian, ini sup khusus kubuat untukmu. Lihat, isinya banyak bahan bagus, seperti penis sapi, goji berry, golden grass. Goji berry dan penis sapi? Rencanamu sudah terlalu jelas terlihat. Itu, terima kasih ya, aku biasanya tidak suka minum sup. Lagi pula kamu masuk tanpa mengetuk, langsung masuk saja. Kalau sampai tersebar, tidak baik kan? Xiaoye, kamu salah sangka nih, kakak ini kan pikir. Hanya ingin makan lalu pergi. Sekarang aku berada di dunia ini, lebih baik berhati-hati. Jangan-jangan Kak Xie marah dan memaksaku. Itu tidak baik. Kak Xie, aku salah paham, sup ini tidak aku minum ya. Kalau tidak ada urusan, silakan pulang dulu. Xiaoye, siapa ini kakak masak sepanjang pejai? Kamu benar-benar tidak mau mencicipi sedikit pun? Jangan-jangan ada yang tidak beres dengan sup ini? Ah sudahlah ini siang bolong. Kak Xie seharusnya tidak akan berbuat apa-apa padaku. Baiklah. Aku minum saja. Nah, baru benar. Terima kasih. Xiaoya, kamu mau pindah? Iya, perusahaan aku ada penugasan, aku mungkin tidak bisa tinggal di sini lagi. Perusahaanmu kan dekat sini. Kenapa tidak bisa tinggal? Kak Xie, ini urusan pribadiku. Xiaoya, tempat kakak memang tidak sebagus perumahan mewah, tapi harganya terjangkau. Kakak tahu kamu baru lulus, belum punya uang. Bagaimana kalau kamu pertimbangkan lagi? Kalau tidak, kakak bisa turunkan lagi sewanya. Kira aku mahasiswa biasa saja. Kalau tidak aku tolak, sekarang aku sudah punya mobil mewah dan rumah besar. Bahkan perusahaan besar pun sudah ada. Lagi pula, Nanti, kamu harus berbagi cerita denganku. Tidak masalah. Aku kasih tahu ya, Xiaoye ini. Kak Xie, bukan masalah sewa, tapi urusan setelah ini sudah aku atur. Xiaoya,
Kamu harus pikir matang-matang, di kontrak sudah jelas tertulis. Kalau kamu mundurkan diri sebelum waktunya, tidak akan dapat uang sewa kembali. Ini tidak bisa dengan cara halus, mau pakai cara keras. Kakak, aku sudah mantap, meskipun uang sewa tidak dikembalikan. Aku tidak akan tinggal di sini lagi. Xiaoye, kamu seorang laki-laki di luar sana. Tahu betapa berbahayanya dunia luar. Kak, kamu mau apa? Sup buntut sapi memang sangat berkhasiat. Apalagi aku sudah menambahkan sesuatu di dalamnya. Di usia sepertinya Xiaoye yang penuh semangat, pasti tidak akan tahan. Asal aku menyelinap ke sini diam-diam di malam hari, meskipun dia menolak. Dia pasti akan terlibat sesuatu denganku. Xiaoye, masa kamu bicara begitu, Jixie? Masa akan memakanmu? Ngomong-ngomong, kapan kamu mau pindah? Fire Jabantia. Tidak usah repot-repot, aku rencananya besok pagi langsung pergi. Besok ya? Oke, besok pagi aku datang ambil kuncinya. Oh iya, sup banteng jangan lupa diminum selagi hangat. Jangan sia-siakan niat baik, Jia. Jixie ini misterius banget, pasti ada masalah. Untung aku waspada. Sengaja bilang padanya aku baru pindah besok, tempat ini tidak aman. Manfaatkan waktu Jixie baru pergi. Aku harus cepat-cepat kabur. Xiaoye, tunggu malam ini obatnya bekerja. Jixie pasti membuatmu. Sujud di bawah rock Jixie. Kok panas banget ya? Sup ini pasti ada masalah, tidak boleh ditunda lagi. Aduh, siapa sangka ya, Jixie yang terlihat seperti kakak perempuan. Pikirannya ternyata begitu kotor. Ibu benar, di dunia ini, anak laki-laki keluar rumah harus bisa melindungi diri sendiri. Apa ini? Kok rasanya tatapan mereka? Seperti ingin melahapku hidup-hidup. Ganteng, tambah teman dong. Cewek-cewek seperti ini, di dunia sebelumnya. Banyak yang mengejarku, tapi di dunia sekarang. Sudah seaktif ini ya. Maaf ya, aku keluar lupa bawa HP. Yah, sayang banget, cowok ganteng. Sudah ada yang punya. Ganteng, ganteng, kenalan dong. Waduh, ini memperlakukanku seperti monyet di kebun binatang ya. Manusia memang makhluk aneh, dulu aku berhayal. Kalau aku seperti Tang Seng sampai di negeri perempuan. Pasti tidak akan jadi Liu Xiaohui, tapi sekarang benar-benar terjadi. Dunia yang lebih banyak perempuan ini, benar-benar tidak nyaman. Akhirnya lepas juga. Hai, Kamu sudah siap? sudah hampir selesai. Kalau begitu kamu pergi ke Villa Songhe nomor 99. Kode pintu 6 angka 1. Oke, Ya, Ye Tian tunggu aku di rumah. Aku buruan pulang setelah selesai. mengerti. Iya, kamu butuh apa? Aku suruh orang beliin. Nggak usah. Ye Tian, aku kangen kamu. Ada kangen nggak? Halo? Halo? Waduh, sinyalku jelek nih. Ya ampun, kenapa dengar pengakuan Linyu? Aku jadi deg-degan. Villa gede banget ini, apalagi tinggal bertiga. Sama cewek-cewek cantik level dewa. Kalau kemarin, gak bakal kebayang sama sekali. Barang-barang ini, seumur hidup aku gak akan bisa. Beli ini mahal banget. Gak nyangka, di rumah Bos Lin ada di mana-mana. Hidup orang kaya beneran bikin orang lain gak bisa nyamain.
Gak nyangka, Diva Sukinyu sama CEO Ruohong Culture ternyata sahabat dekat. Kalau aku nggak terlempar ke dunia ini, Diva kayak Sukinyu. Apalagi kakak Lin Wanting Bos Lin. Cewek sempurna kayak gini mana mungkin kenal sama aku. Kayaknya hubungan mereka dekat ya. Gak heran kemarin di kantor main-main kayak gitu. Ada apa ini? Aduh, kok rasanya panas banget ya. Sup penis sapi, demenem lagi panas. Jangan sia-siain niat baik kakak. Aku dikasih obat ya? Kira-kira waktunya efek obat bakal mulai terasa. Yetian, kamu nggak bakal bisa lari dari genggaman kakak. Ini dia. Xiao ya. Xiao ya. Kak Xia datang ambil pensi sup. Kamu di rumah? Sialan, orangnya pergi kemana? Masa aku diblokir? Bikin emosi banget. Aku sama tante tinggal di lantai 2, kamar di lantai 1 boleh kamu pilih. Gak bisa. Aku harus cari tempat mandi. Tenangin diri dulu. Bos Lin, aku sama kamu, juga Nona Su. Kayaknya cocok banget, malam ini apapun yang terjadi. Harus tetap di sini buat makan malam bersama. Tante, aku malam mau ikut acara sama King Yu. Kamu ikut nggak? Aku tidak pergi. Lalu kamu mau ngapain malam ini? Pulang istirahat. Maaf sekali, Pak Li. Aku mungkin masih ada urusan malam ini. Aku harus pamit dulu. Ayo pergi. Yue, kamu kenapa? Bukannya Pak Li itu sumber dana Ruohong. Kok kamu malah? Song Wanting ada di rumah. Ya udah kalau di rumah. Bukannya tante kamu selalu ada di rumahmu? Yetian juga di rumah. Apa katamu? Kita tidak boleh memberi mereka kesempatan berduaan. Sepet, Yuyu. Benar-benar diberi obat. Antidot yang kubuat. Seharusnya bisa menyadarkannya. Xiao ya. Setelah kamu bangun, kamu bukan lagi milikku sendiri. Song Wanting. Xiao Yu, bukannya kalian pergi ke pesta malam ini? Kok pulangnya cepat sekali? Bisa kamu jelaskan? Ini situasi apa? Dua cewek kecil ini. Andai saja tadi aku tidak ragu, mungkin. Sudah jadi beras ketan, Yetian. Yetian, cepat bangun. Kakak Wanting, katanya bersaing secara fair, kok malah kasih obat? Kamu benar-benar tidak punya sopan santun sebagai perempuan. Aku tidak. Kamu masih mau membantah? Yetian sekarang pingsan seperti ini. Sementara kamu kebetulan ahli pengobatan, kalau bukan kamu siapa lagi? Aku tadi mau membantunya menetralisir efek obat. Ini antidotnya. Benarkah? Xiao Yu, kok kamu juga tidak percaya padaku? Tante. Kalau begitu bisakah kamu menjelaskan, buat apa kamu memberi obat? Sambil berdandan seperti ini? Malah sampai buka baju. Benar-benar. Selesai.
Sekarang terjun ke Sungai Kuning pun tidak bisa membersihkan nama. Kak Wanting, kamu keterlaluan sekali. Sekarang tidak usah dipikirkan lagi. Biar Ye Tian sadar dulu. Baiklah. Anta, kamu harus kasih penjelasan pada kami berdua. Katanya bersaing fair, kok malah diam-diam kasih obat? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Betul, Kak Wanting. Kalau kami pulang lebih lambat lagi, kamu dan Yetian. Kamu dan Yetian hampir saja jadi pasangan. Apa yang terjadi padaku? Ye Tian, kamu baik-baik saja? Bos Lin. Nona Su. Aku baik-baik saja, Kak Wanting. Kamu baik-baik saja? Yetian, dia memanfaatkan ketidakhadiran kita untuk memberimu obat. Kenapa kamu masih peduli padanya? Obat? Kak Wanting tidak memberiku obat. Tapi tadi ketika kami kembali, kami jelas melihat dia. Salah paham, bukan Kak Wanting yang memberiku obat. Itu mantan pemilik kosku yang memberiku obat. Apa katamu? Apa yang sebenarnya terjadi? Jadi maksudmu, itu Xiu Xin yang memberimu obat, ya? Cewek saya yang kurang ajar. Berani-beraninya mengincar pria. Yang kesukai, Su Qingyu. Hajar dia. Ye Tian, tenang, kami pasti akan memberikan keadilan untukmu. Yetian, mulai sekarang, kami akan melindungimu. Kamu tidak akan pernah lagi dijahati. Kok tiba-tiba jadi seru? Biasanya, kata-kata seperti itu seharusnya diucapkan pria, kan? Ayo, Ada apa? aku tidak tenang meninggalkan kalian berdua di rumah. Ayo pergi bersama. Ye Tian, dulu kamu tinggal di tempat seperti ini? Iya, Yetian, mulai sekarang, kami akan merawatmu dengan baik. Tidak akan membiarkanmu hidup susah lagi. dulu aku pikir, kosan ini cukup baik, 2 kamar, ada ruang tamu, lengkap. Tapi dibandingkan dengan Villa Linyu, memang agak memalukan. Pantasan mereka pikir aku hidup susah. Untuk kami. Tunggu sebentar. Aku bisa antar kalian ke atas, tapi ingat, jangan terlalu kasar, ya. Yetian, urusan perempuan jangan ikut campur. Inikah yang disebut feminisme ekstrim? Ayo pergi. Yetian sialan, kalau bukan karena kau kabur sekarang, aku tak perlu sendirian menunggu kamar kosong. Saya Pa? Kalian siapa? Kamu adalah Ratu Su Qingyu, cukup besar juga. Ratu Su, ada apa kau mencariku? Cantik juga, untung aku dan Yue Yue, juga kakak Wanting. Jauh lebih cantik darinya. Bukan, Ratu Su. Apa maksudmu? Aku juga tidak menyinggungmu. Kau yakin? 2 orang ini, apakah bersama Su Qingyu? Sepertinya identitas mereka juga tidak biasa. Kalian siapa? Perkenalkan, aku Lin Yu, Direktur Ruohong Culture. Ye Tian adalah karyawanku. APA? Sekarang, kau seharusnya tahu. Kenapa kami datang mencarimu? Jangan-jangan, aku ketahuan memasukkan obat ke sup buntut? Nona Lin, aku tahu, Ruohong Culture sangat penting bagi kota Jianghai. Nona Su, kau juga terkenal sebagai ratu, tapi kalian tidak bisa seenaknya masuk ke rumah orang. Laju pula, hubunganku dan Xiao Ye sangat baik. Dulu dia menyewa kamarku, aku bahkan memberinya diskon. Hubungannya memang baik. Begitu baik sampai kau memberinya obat. Kalau mau kasih obat, efeknya kok lambat sekali. Kalau tidak, aku masih bisa. Apa yang kau omongkan? Kapan aku memberi Xiao Ye obat? Aku. Bos Lin, aku tahu. Aku tidak bisa dibandingkan dengan bos besar sepertimu. Tapi kau tidak bisa seenaknya memukul orang. Percaya tidak? Aku sekarang akan telepon polisi. Lebih baik kau cepat panggil polisi. Aku justru ingin tahu, melanggar keinginan pria. Memberi obat, berusaha memaksa hubungan intim. Akan dihukum berapa tahun? Bos Lin, jangan kira karena kau Direktur Grup Ruohong, aku akan takut padamu. Kalau kau teras menggoda, hari-hari aku laporkan kau untuk fitnah. Kau pikir kami sempatan seperti kau? Kalau tidak ada bukti, apakah kami akan ke sini? Bukti? Coba tunjukkan. Kakak Xie.
Mengingat dulu kau begitu merawatku. Akuilah saja. Kau juga tahu dulu aku merawatmu. Sekarang, kenal wanita kayak ini, langsung memfitnahku. Begitukah caramu membalas kebaikanku? Sudahlah, jangan buang-buang waktu dengannya. Aku lihat dia, tak akan menyerah sebelum melihat kuburan. Ratu Su, kalian hari ini datang ke rumahku, seorang rakyat biasa, lalu memukuliku. Hal ini akan kemungkinan di internet. Nanti, lihat saja bagaimana kalian meredakan opini netizen. Aku menyarankanmu untuk lebih memikirkan. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Apa maksudmu? Nyonya Xie, kami menerima laporan bahwa Anda diduga melanggar keinginan pria. Ikut kami. Anda, kalian tidak bisa hanya mendengar kata-kata sepihak mereka. Aku tidak. Aku tidak. Wang Fang dari kamar 302 sudah mengaku. Selain itu, dalam teko sop yang Anda berikan kepada Tuan Yetian, kami menemukan banyak obat perangsang. Bukti sudah jelas. Masih mau membantah apa lagi? Bawa dia. Xiaoyi, maafkanlah Jie Xie kali ini. Jie Xie hanya sesaat tidak berpikir jernih. Jie Xie benar-benar mencintaimu. Orang yang menyedihkan pasti punya sisi yang patut dibenci. Jangan sampai kau terlalu baik hati. Di dunia ini yang lebih banyak wanita daripada pria, kita tidak bisa lagi berpikir dengan pola pikir lama. Di dunia sebelumnya, siapa yang menyangka? Jixie, wanita cantik seperti ini, akan memberi obat? Membayangkannya saja sudah merinding. Anak laki-laki. Harus dilindungi sih. Akhirnya, Yitian, Tuan Romo Wanita Hila ITU, terselesaikan. Bagaimana kalau kita minum untuk merayakannya? Usul yang bagus. Yetian pasti sangat tersentuh hatinya. Kebetulan aku tahu sebuah bar dengan suasana yang bagus. Baiklah, hari ini kita akan menguras kantongmu sebagai tuan rumah. Yetian, bagaimana pendapatmu? Aku tidak masalah. Ayo kita bersantai sebentar. Kalau begitu, ayo pergi. Ayo. Bar ini terlihat cukup bagus. Aku sudah memesan tempat. Ayo. Astaga, benar-benar cantik. Lihatlah wajahnya. Pantatnya yang montok. Hei cowok ganteng, mau main bersama? Gadis-gadis ini, meski berdandan tebal, semuanya cantik. Tak disangka, mereka seperti preman, berdiri di depan bar. Menggoda pria yang lewat. Sungguh pemandangan yang aneh. Abaikan saja mereka. Ayo pergi. Baik. Dulu aku tidak percaya dengan istilah wanita cantik membawa bencana. Sekarang aku benar-benar percaya. Yuyu, lihatlah. Ekspresi wanita-wanita di sekitarnya. Sepertinya mereka ingin melahap Yetian. Seandainya dari tadi, aku memberikan kacamata hitam dan masker ini kepada Yetian. Itu. Maaf, ini salah kirim ya. Kami belum memesan. Minuman ini dari Nona Liu. Dia juga bilang, nanti tagihan meja ini akan dia yang bayar. Nona Liu? Ganteng, boleh kenalan nggak? Apa katamu? Ganteng pura-pura nggak ngerti ya? Ganteng, maksudku? Dengan penampilanmu yang seperti ini, duduk di ruang utama. Kayaknya agak sayang. Gimana kalau ikut aku ke ruang VIP di dalam, berdua aja. Ngobrol lebih dalam. Lihat gaya berpakaiannya, kayaknya bukan orang biasa. Tapi kok cara bicaranya begitu vulgar ya? Nona Liu memang punya selera unik ya. Main-main dengan temanku. Aku kira cowok ganteng ini sendirian. Ternyata, teman dari Nona Lin. Ini siapa? Bintang Sukan? Nona Liu, kamu tidak diterima di sini. Silakan pergi. Jangan buru-buru. Cowok ganteng ini belum jawab loh. Siapa tahu, dia mau ikut aku masuk untuk ngobrol. Nona Liu. Aku dan Bos Lin serta yang lain di sini. Baik-baik saja. Silakan Anda pergi. Dengar apa yang Yetian katakan? Sudah dengar masih belum pergi juga? Cuma artis biasa. Berani teriak-teriak padaku. Apa katamu? Keluarga Liu adalah salah satu dari 4 keluarga besar baru di Shanghai. Sedang naik daun. Ganteng, semua tentangmu sesuai dengan seleraku. Yetian gone? Gimana kalau ikut aku? Apa yang Liu bisa berikan padamu? Aku juga bisa.
Apa yang dia tidak bisa berikan, aku pun bisa memberikannya. Uang, karir, atau bahkan lebih dari itu. Bahkan bintang di langit pun bisa kucabut untukmu. Tidak usah. Kau menolakku? Aku pikir aku punya hak untuk menolak. Kau belum tahu ya? Di Jianghai, posisi keluarga Liu seperti apa? Di Jianghai, belum pernah ada yang berani menolakku. Nona Liu, mohon jaga sikap. Nona Liu, perkataannya Tian sudah jelaskan? Silakan Anda pergi. Diam kau. Mengusirku pergi? Baiklah. Jika kamu bisa menghabiskan botol anggur ini hari ini, aku akan pergi. Bagaimana, Lu Yingning? Kamu keterlaluan. Aku memang keterlaluan, mau apa kamu? Anggur hari ini, kamu harus minum. Liu Yingning, jangan-jangan kamu pikir aku takut padamu? Linyu, apakah kamu demi dia? Berani berperang dengan keluarga Liu? Aku minum. Liu Yingning ini tidak sederhana di kota Jianghai. Linyu dan yang lain sudah banyak membantuku. Tidak boleh karena aku membuat Linyu dan yang lain mendapat masalah seperti ini. Hanya segitu botol anggur, aku yang minum saja. Nona Liu, kalau kamu begitu suka minum anggur ini, lebih baik kamu sendiri yang minum. Kamu, Su Qingyu, kamu carry Mati. Nona Liu, tadi kamu bertanya padaku, apakah aku bersedia demi Tian menyatakan perang pada keluarga Liu? Sekarang aku jawab, memang iya. Lalu, Linyu, kamu pikir hanya dengan kamu dan Su Qingyu bisa melawan keluarga Liu? tidak dicoba, mana tahu? Keluarga Liu sepertinya tidak ada yang istimewa. Su Qingyu, kamu cuma seorang artis. Siapa yang memberimu keberanian berbicara seperti ini padaku? Dari mana dasarmu? Orang-orang keluarga Liu, mulutnya semua begitu busuk ya? Su Qingyu, kamu berani memukulku. Kamu percaya tidak aku bisa memblokirmu? Su Qingyu. Hah? Dia Liu Yingning belum punya kemampuan untuk memblokir Xiao Yu. Apa? Lin Yue, maksudmu, keluarga Liu kalah dari artis ini? Baik, kalau begitu, aku akan tunjukkan padamu. Bagaimana aku membuat artis ini jatuh dari singgasana. Lepaskan baju pemain ini. Rekam videonya dan unggah ke internet. Berani kamu? Linyu, bukankah kamu bilang aku tidak sebanding dengan pemain ini? Hari ini aku akan tunjukkan padamu. Bagaimana aku bisa membuatnya terkenal dalam semalam. Nona Liu, ini hanya kesalahpahaman kecil. Tidak perlu sampai seperti ini, kan? Kesalahpahaman kecil? Di kota Jianghai, belum ada yang berani memperlakukan aku seperti ini. Biarkan dia datang, hari ini aku ingin melihat. Apakah dia berani melepas bajuku? Sudah di ujung tanduk masih keras kepala. Serang. Kakak Wanting dia. Terlalu kuat. Bibi selain suka meneliti, juga suka latihan bela diri seperti free fighting. Katanya dulu pernah menjuarai MMA. Kalau begitu, bahkan sebelum ini. Meski tidak diracuni oleh Shi Yuxin. Woi, kalau benar-benar ingin melakukan sesuatu padaku, aku tidak bisa melawan. Lin Yu, kamu benar-benar berniat melawanku, ya? Apa maksudmu, Nona Liu? Bukankah kamu yang selalu memaksakan kehendak? Lin, tidakkah kamu takut aku menargetkan perusahaanmu, Ruohong Culture? Liu Yingning, kalau aku jadi kamu, lebih baik pikirkan dulu bagaimana nasib keluarga Liu Mu. Apa maksudmu? Pemain yang kamu sebut itu adalah putri dari United Group. Apa katamu? Lin Yu, jangan asal bicara di sini. Ketua United Group kekayaannya melampaui negara. Dia adalah sosialita terkenal di ibu kota. Kalau dia benar-benar putrinya, buat apa jadi pemain? Tampil di depan umum? Jangan menilai orang lain dengan pandangan sempitmu. Bermain drama hanyalah hobi Xiao Yu. Siapa bilang dia harus cari uang dari ini? Apa katamu? United Group, itu grup multinasional terbesar. Konon kekayaan ketuanya, Su Yun, sudah melebihi triliunan. Su Qingyu. Ternyata putrinya. Aku sebenarnya berencana memberitahumu nanti. Tapi karena Yuyu sudah duluan bilang, maka ya Tian. Kamu mau jadi menantu grup Lian He? Xiao Yu, kenapa kamu bawa uang? Untuk menggoda Ye Tian? Dia bukan tipe orang seperti itu. Memang begitu, tapi siapa yang nolak uang lebih?
Ini tidak mungkin, aku sudah baca banyak berita tentangmu. Kalau kamu benar-benar anaknya Bos Su, nggak mungkin sampai harus cari kerja sendiri. Itu karena, aku nggak mau pakai koneksi keluarga. Kalau mau, sekarang aku sudah jadi diva dunia. Tentu, nggak mau pakai bukan berarti nggak bisa pakai. Halo Bu, keluarga Liu di Jianghai sudah berani ganggu aku. Ayah, aku nggak mau lihat mereka lagi. Su Qingyu, Yudahan Deber Pura-Pura. Bu, dasar bodoh. Apa yang sudah kamu lakukan? Kenapa sudah grupnya tiba-tiba memblokir keluarga kita? Apa katamu? Mulai sekarang, aku putus hubungan ibu anak denganmu. Kamu bukan lagi anggota keluarga Liu. Ini tidak mungkin. Kamu benar-benar anaknya Bos Su? Asli banget? Masa sih? Kamu kan cuma artis. Sudah diusir dari keluarga Liu. Masih aja sok gaya nona besar. Artis kenapa? Aku cari uang dengan kemampuan sendiri. Ganggu matamu? Ini tidak mungkin. Kak Wanting, aku nggak mau lihat dia lagi. Tolong ya. Nona Liu, kamu yang pergi sendiri atau aku yang bantu? Nona Su, aku salah. Mohon ampun. Lepaskan keluarga kami. Nona Liu, aku dan Weiwei tadi sudah kasih banyak kesempatan. Kamu yang terus memaksa, merasa dengan andalkan keluarga Liu. Kamu lebih tinggi. Keadaanmu sekarang adalah akibat perbuatanmu sendiri. Aku juga udah nggak mood. Yuk kita pergi. Ye Tian, gimana menurutmu? Aku siap aja. Ayo pergi. Selesai. Jadi perusahaan seperti Xinghui. Keluargamu punya puluhan? Iya. Dibanding Xiao Yu, usaha kecilku ini nggak ada apa-apanya. Ye Tian, aku nggak sengaja sembunyikan ini. Aku. Nggak apa-apa. Bukannya Bos Lin tadi bilang. Hobimu jadi artis. Kamu mau untukku tinggalkan hobimu? Makanya, kamu memilih aku, ya? Bergerak di dunia ini, sudah menghadapi hal seperti ini. Masalah yang sulit diputuskan. Su Qingyu memang sangat hebat. Tapi Lin Yu dan Song Wanting juga tidak kalah. Dan Su Qingyu, meskipun rela melepaskan mimpinya untukku. Tapi Lin Yu, saat menghadapi Li Winging, sikapnya yang rela berkorban segalanya, membuatku sangat tersentuh. Maaf ya. Aku belum bisa memutuskan. Tidak apa-apa Ye Tian, kapanpun kamu membuat keputusan, aku akan menunggumu. Terima kasih. Ngomong-ngomong, waktunya sudah malam. Lebih baik kita semua cepat istirahat. Xiao Yu, bukankah kamu selalu ingin istirahat di kamarku? Begini, kamu dan Bibi ke lantai 2, aku di lantai 1. Cari kamar tamu mana saja, asal bisa tidur. Tidak boleh. Yuyu, jangan pikir aku tidak tahu niatmu. Bukankah kamu ingin tinggal lebih dekat dengan Ye Tian? Aku tidak setuju, aku tamu, seharusnya aku yang tidur di kamar tamu. Jadi, aku tidur di lantai 1. Kamu juga tahu kamu tamu ya? Tamu harus mengikuti tuan rumah. Tidak mengerti? Kalau tidak salah ingat, ibumu dulu karena kamu masih kecil. Jadi beli rumah ini atas namaku. Jadi sebenarnya, akulah pemilik rumah ini. Begini, kamu dan Xiao Yu tidur di atas, aku di lantai 1. Kebetulan, aku ada beberapa hal ingin bicara dengan Ye Tian. Tidak boleh. Lalu bagaimana solusinya? Bagaimana kalau kita shoot saja, lebih adil? Yang menang tidur di lantai 1, bagaimana? Setuju? Kalian. Tidak tanya perasaan orang yang bersangkutan? Ini pertarungan antar wanita. Kembali ke kamarmu. Oh. Batu gunting kertas. Bagus sekali. Kalau begitu, aku ke atas dulu membereskan barang. Kalian cepat tidur. Hingga hari ini, populasi pria di dunia hampir mencapai 1 dari 50.000 di sini. Mengingatkan para pria untuk meningkatkan kewaspadaan. Celana dalam pelindung pria ini dapat melindungi pria di luar dari serangan, hadiah terbaik untuk para wanita. Di hari Valentine, tidak perlu 18.000. Ini sangat menakutkan.
Pria di dunia ini semakin sedikit, jika terus begini. Aku lebih langka dari panda. Siapa? Wanita di dunia ini sangat gila, bisa melakukan apa saja. Jangan-jangan mereka tahu aku di sini. Mau memaksaku? Boslin, kok bisa kamu? Aku kaget. SSSE, kecilkan suara. Lalu malam begini ngapain? Bikin kaget aja. Maaf ya. Boslin, kalau kamu mau mencariku, kan bisa saja kamu mengetuk pintu dengan sopan. Kenapa harus? Aku juga ingin mencarimu dengan cara yang sopan, tapi aku sudah berjanji dengan King Yu dan yang lain. Berjanji? Tunggu dulu. Yue, meskipun kamu menang, tapi kita sudah sepakat sebelumnya. Harus bersaing secara adil. Kalau larut malam begini, kamu diam-diam mengetuk pintu kamar Yetian. Dasar anak ini, kok bisa tahu isi hatiku? Xiao Yu, kamu ngomong apa? Aku mana mungkin melakukan hal seperti itu? Siapa yang tahu? Kalau begitu, menurutmu gimana? Kita buat perjanjian, tidak peduli tinggal di lantai berapa. Tidak boleh mencari Yetian untuk berduaan. Usul Xiao Yu bagus juga. Kamera ini akan memantau setiap karakter kita. Aku harap kalian semua mematuhi peraturan dengan sadar. Sukinyu, jangan-jangan kamu pikir, dengan begini aku tidak bisa masuk ke kamar Yetian? Jadi, kamu keluar dari kamarmu, muter halaman, lalu sampai di depan pintu kamarku. Iya, Boslin, kamu benar-benar nekat ya. Yetian, kamu tahu perasaanku padamu. Untukmu, aku rela melakukan apa saja. Seumur hidup, belum pernah ada perempuan yang memperlakukanku seperti Lin Yu. Yetian, ini aku, buka pintunya. Tante, dia tidak patuh peraturan. Seolah-olah kamu patuh peraturan. Sekarang gimana? Tidak mungkin biarkan dia melihat. Aku di kamarmu. Begini, kamu sembunyi di lemari dulu. Oke. Yetian, kok lama banget buka pintunya? Jangan-jangan menyimpan wanita di dalam? Mana mungkin? Wen Tingjie, kok kamu bisa datang? Ini balsem pijat buatanku, bisa bantu tidur nyenyak. Kamu kan habis dikasih obat sama orang, minum-minum lagi. Aku pijitin kamu ya. Gak usah deh. Masa nggak usah? Jangan-jangan mau usir aku? Kak Wanting, beneran gak perlu? Aku. Lepasin bajunya. Dasar tante licik banget. Kak Wanting, katanya mau pijat ya? Santai, bentar lagi mulai. Yetian, celanamu ini. Ketinggian, aku bantu turunin dikit. Biar nanti balsemnya nggak numpuk di atas. Gini aja udah aman. Yetian, udah tidur? Xiao Yu? Dasar si cewek ini datang. Gawat, kalau dia lihat. Aku masuk kamar Yetian. Dia pasti lapor ke Xiao Yu. Aku sembunyi dulu deh. Jangan, di samping Kak Wanting bahaya. Aduh. Xiao Yu, kok kamu di sini? Tante, kalau aku bilang cuma kebetulan lewat, percaya nggak? Yetian, kalau kamu nggak jawab, aku buka pintunya loh. Sebentar, tunggu. Kok malah dikunci sih? Kebiasaan. Itu, aku, udah malam begini. Xiao Yu, ada perlu apa? Nggak ada urusan nggak boleh datang? Bukan itu maksudku. Terrace. Nggak ngajak masuk duduk-duduk? Ya udah masuk. Yetian, kok di samping ranjangmu?
Ada balsem pijat lagi? Ini, Wangi juga ya, Yetian. Waktu syuting di Vietnam, Thailand, aku belajar banyak teknik pijat dari master sana. Mau aku pijitin? Kalau aku sama Xiao Yu nggak datang, Yetian, udah jadi korban kamu. Katanya mau buat peraturan, ini malah gini? Kalian berdua ngapain? Di kamarnya? Kita, aku, kami. Aku, kami. Aku dan Xia Yue datang untuk mengawasimu. Kakak Wanting, kamu percaya omongan itu? itu. Sudah larut, bagaimana kalian semua istirahat dulu di kamar? Dia masih. Xia Yue, kamu juga cepat kembali ke kamar. Sepertinya, waktunya memilih satu dari mereka bertiga. Pagi. Sudahlah, lebih baik aku sedikit bicara saja. Yetian, aku ada hadiah untukmu. Ini, Ini hadiah dewasa dari ibuku, kartu kredit tanpa batas. Dengan kartu ini, kamu bisa beli apa saja. Bahkan pesawat pribadi. orang kaya memang seenaknya ya. Yetian, aku juga ada hadiah untukmu. Ini, Lamborghini edisi terbatas global, hanya satu di dunia. Bahkan Xia Yue dan King Yu tidak punya. sepertinya aku pernah baca berita, Lamborghini ini. Harganya lebih dari satu target kecil. Awalnya kira, Song Wanting dibanding Lin Yu dan Su Qingyu akan kesulitan secara finansial, tapi ternyata dia juga wanita kaya sejati. Yetian. Aku mungkin tidak sekaya Tante dan King Yu, tapi ini untukmu. Patek Philippe Heart of the Beloved. Kakak Wanting, apa itu? Heart of the Beloved? Patek Philippe punya jam tangan tersembunyi bernama Heart of the Beloved. Setiap wanita hanya bisa memesan satu seumur hidup, artinya mencintai satu orang seumur hidup. Dibandingkan dengan Yue Yue, hadiah kami terlalu biasa. Yetian. Bisakah kamu menerima hadiahku? Aku seperti pria paling beruntung di dunia. Tapi apa aku? Jika benar-benar memilih, pasti akan menyakiti dua orang lainnya. Bos Lin. Aku tidak bisa menerima hadiah dari kalian bertiga. Maaf. Kenapa? Hadiah dari Kinyu terlalu berharga. Dan hadiahmu, meski di matamu, mungkin kurang berharga, tapi bagiku, tetap sangat berarti. Apalagi jam ini punya makna lain. Aku tidak bisa sembarangan menerimanya. Maaf ya. Mari kita makan dulu. Ini benar-benar masalah yang menyenangkan. Makan satu lagi. Aku sudah kenyang. Terima kasih, terima kasih. Bos Lin, aku harus pergi bekerja. Tunggu sebentar. Lagi pula, hari ini tidak ada hal penting. Bagaimana kalau setelah makan, kita jalan-jalan bersama? Sekalian untuk mencerna makanan. Wah, betul juga, Yijian. Aku hanya punya waktu luang beberapa hari ini. Temani aku saja. Baiklah. Aku akan pergi. Tunggu sebentar. Agar tidak seperti kemarin, kamu bawa kacamata hitam. Topi, Xiao Yu memang selalu berpikir jauh. Dengan begitu, Yetian tidak akan dikenali. Ayo, berangkat. Rasanya seperti jadi burung emas. Ini adalah mal termahal di kota Jianghai. Satu baju atau tas di dalamnya. Harganya bisa ribuan bahkan puluhan ribu di dunia sebelumnya.
Aku bahkan tidak berani masuk ke pintu utamanya. Ada APA, Yitian? Kenapa tidak masuk? Baiklah. Kakak Wanting, King Yu, Bos Lin. Sudah beli banyak, jangan beli lagi. Ini masih sedikit, betul kan, Yetian? Kamu tidak mau menerima hadiah dari kami. Kalau begitu, kami belikan kamu baju atau sesuatu. Tidak masalah kan? Lagi pula, kami semua adalah penggemarmu. Dunia ini benar-benar. Semuanya terbalik. Perempuan memberikan barang untuk laki-laki. Seolah-olah itu hal yang wajar. Kalau di dunia sebelumnya, pasti akan dihujat oleh netizen. Yetian, apakah kamu lelah jalan-jalan? Sepertinya sudah waktunya makan. Bagaimana kalau kita makan dulu? Lin Yu, Su Qingyu, Song Wanting. Ketiganya memiliki ciri khas masing-masing, tapi sebenarnya, baik Song Wanting maupun Su Qingyu hanya ingin memaksakan kebaikan mereka padaku. Yang benar-benar selalu memperhatikan dan mempertimbangkan perasaanku. Sepertinya hanya Lin Yu. Iya benar, bagaimana kalau kita makan sesuatu dulu? Setelah makan, kita bisa pijat. Kalian cowok kan suka pijat ya? Hah? Capek banget. Yetian, gak nyangka kamu jago main go-kart. Hebat banget sih. Iya nih Yetian. Gimana kalau besok kita main lagi? Sebenarnya, aku gak suka main go-kart. Main apaan sih? Udah main seharian, kalian berdua cepetan istirahat di kamar. Hah? Yetian, besok kamu mau kemana? Aku yang atur, gimana? Yue, panas-panas gini. Kok kepikiran main ke danau sih? Iya juga ya. Abis pulang nih kulitku pasti jadi item beberapa tingkat. Yetian, senunggak, ayo kita foto selfie. Yetian, makasih ya, berkat kamu aku jadi tahu. Kalau suka sama seseorang, jangan cuma memaksakan kesukaan sendiri ke orang lain, tapi harus memahami kesukaan mereka. Kalau sudah ada kecocokan, baru menyesuaikan dengan kesukaan mereka, hanya dengan begitu. Dua orang bisa meraih kebahagiaan. Yetian, udah seminggu berlalu. Xiaoyu sebentar lagi syuting, aku juga harus balik ke lab. Kita udah saling memahami cukup dalam, jadi... Boleh kasih tahu gak, akhirnya kamu pilih siapa? Kakak Wanting. Aku udah putuskan. Yetian, siapa? Aku pilih. Aku pilih Lin Yu. Kak Wanting, King Yu. Gak perlu minta maaf ke aku. Ini kan pilihanmu, aku menghargainya. Ternyata udah tua ya, gak ada yang suka. Yetian, aku. Aku benar-benar gak ada kesempatan lagi ya. King Yu. Maaf. Aku ngerti.
Yue, aku doain yang terbaik. Besok aku harus syuting. Mungkin lama gak bakal balik. Apa aku ngelakuin sesuatu yang salah? Kamu gak salah apa-apa. Meskipun kamu gak milih aku. Aku tetap gak akan nyalahin kamu. Percaya deh sama Xiaoyu. Bibi juga berpikir begitu. Yetian, kalau begitu, kita adakan pernikahan minggu depan. Hah. Terlalu cepat ini. Cepat apa? Orang tuaku bahkan belum kenal 1 jam. Sudah menikah. Kita sudah kenal seminggu. Hampir lupa ini dunia lain. Baik, terserah kamu. Yue, Yetian, semoga kalian bahagia. Tapi aku, mungkin tidak akan datang. Kakak Wanting, kenapa kamu datang? Ikut aku. Kamu mau bawa aku kemana? Yetian, aku cantik pakai baju ini? Apapun yang kamu pakai selalu cantik. Sayangnya, Bibi dan King Yu tidak bisa datang. Berikan mereka waktu. Aku yakin waktu akan menyembuhkan segalanya. Bos Lin, tuannya sudah waktunya ke lokasi pernikahan. Baik, Ayo pergi. Yeya, Yitian. King Yu, Bibi, kenapa kalian datang? Kakak Wanting, Yue dan Yetian akan menikah. Kita mau ngapain? Pergi buat apa? Tentu saja untuk menggagalkan pernikahan. Apa katamu? Lagi pula di dunia kita ini. Tidak ada aturan harus 1 suami 1 istri. Paling-paling kasihan sama dia. Kakak Wanting, kamu berani sekali ngomong begitu. Kalau kamu tidak sakit Yitian dan mau menyerahkannya, turun saja sekarang. Anggap saja aku tidak pernah datang. Aku ikut kamu. Maaf ya Yue, kami memutuskan. Tidak bisa menyerahkan Yetian padamu. Xiaoyu, setiap orang berhak mengejar kebahagiaannya. Aku dan Xiaoyu datang. Itu gak perlu. Apa katamu?